Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memicu kemarahan dengan mengatakan bahwa ia akan membangun sebuah sinagoge di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem jika itu terserah padanya. Al-Aqsa dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount. Kompleks Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga bagi umat Islam dan simbol identitas nasional Palestina, tetapi juga merupakan tempat tersuci bagi agama Yahudi. Kompleks tersebut dihormati sebagai situs kuil kedua yang dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengutuk pernyataan terbaru yang dibuat oleh seorang menteri Israel tentang Masjid Al-Aqsa. Dalam pernyataan kecamannya, Arab Saudi menekankan pentingnya menghormati situs bersejarah suci tersebut. Dalam akun X-nya pada hari Selasa, Kementerian Luar Negeri Saudi menekankan bahwa para pejabat Zionis harus bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional. Riyadh sekali lagi menyerukan komunitas internasional untuk menghentikan tragedi kemanusiaan yang dihadapi warga Palestina, menurut pernyataan itu. Seperti diketahui, Itamar Ben-Gvir, seorang menteri ekstremis Israel, telah menyatakan niatnya untuk membangun sinagoga di lokasi Masjid Al-Aqsa. Dalam perkembangan terkait, Kementerian Luar Negeri Yordania juga mengecam pernyataan kontroversial Ben-Gvir. Kementerian itu juga mengumumkan keputusan Yordania untuk meneruskan pelanggaran tersebut ke pengadilan internasional. Selain itu, Qatar telah mengomentari pernyataan ini, memperingatkan bahwa provokasi semacam itu akan berdampak negatif pada upaya mencapai gencatan senjata di Gaza. Seorang jurnalis asal Palestina, Abdel Mohsen Shalalda menceritakan pengalamannya ketika ditahan tentara Israel selama 6 bulan. Meski masa penahanannya terbilang sangat singkat, namun Shalalda mengalami trauma yang mendalam akibat penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Israel. Penangkapan Shalalda terjadi saat tentara Israel menyerbu rumahnya di kota Sain Sinyur, timur Laut Hebron. Selama ditahan, Shalalda mengalami penyiksaan yang luar biasa. Ia mengalami pemukulan hebat di dada, kepala, dan punggung. Bahkan, kepala Shalalda dijadikan asbak oleh tentara Israel yang melakukan penyiksaan terhadapnya. Shalalda mengalami penyiksaan selama lebih dari 36 jam oleh tentara Israel secara bergantian. Setelahnya, Shalalda dipindahkan ke pusat penahanan Etzion, utara Hebron hingga mengalami kelelahan dahsyat. Bahkan, tulang rusuk Shalalda patah dan ia tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Karena tidak diberi perawatan dan makanan, jurnalis tersebut dipindahkan ke penjara Ofer di tepi barat bagian tengah. Selama perjalanan, ia kembali dipukuli saat masih belum pulih dari serangan pertama. Meskipun musim dingin sudah dekat di salah satu penjara terdingin, pasukan pendudukan Israel menyita selimut dan pakaian hangat para tahanan. Penganiayaan terhadap jurnalis di Palestina ini bukanlah hal baru yang dilakukan oleh tentara Israel. Bahkan, para jurnalis yang meliput perang antara Hamas dengan Israel di Gaza juga harus mempertaruhkan nyawanya. Seorang pejabat tinggi Gerakan Perlawanan Jihad Islam Palestina mengatakan, Amerika Serikat adalah hambatan utama bagi perjanjian gencatan senjata di Gaza. Sebab, AS tidak memberikan tekanan pada rezim pendudukan Israel untuk menerima proposal gencatan senjata permanen di wilayah tersebut, Press TV melaporkan. Wakil Sekretaris Jenderal Jihad Islam, Muhammad Al-Hindi, mengatakan pada Senin, 26 Agustus 2024, malam. PM Israel Benyamin Netanyahu tidak ingin gencatan senjata di jalur Gaza dicapai. Hindi menambahkan, keinginan Netanyahu atas kendali Israel di koridor Philadelphia bermotif politik, tidak ada hubungannya dengan dugaan masalah keamanan. Koridor Philadelphia adalah hamparan tanah sempit sepanjang 14,5 km di sepanjang perbatasan selatan Gaza dengan Mesir. Hindi kemudian menyebut Amerika Serikat sebagai hambatan utama bagi perjanjian gencatan senjata Gaza. Ia menekankan, akan menjadi kepentingan elektoral terbaik Gedung Putih jika kesepakatan gencatan senjata dicapai di Gaza. Ia juga menegaskan kembali perlunya pergerakan bebas warga Palestina antara utara dan selatan jalur Gaza. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan.
Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Warhom memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Warhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Dengan drone dan helikopter serbu, pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali serang fasilitas militer Israel. Serangan tersebut diluncurkan pada Selasa 27 Agustus 2024, menargetkan markas besar Batalion Sahel di Barak Beit Hilal. Disebutkan, serangan udara itu menyasar lokasi dan pemukiman para perwira dan tentaranya. Mereka mengklaim tembakan perlawanan yang didukung Iran itu menyebabkan korban jiwa. Dikutip dari Al-Mayadin, kebakaran pun terlihat di dekat pemukiman Beit Hilal. Mereka juga menargetkan peralatan mata-mata di lokasi Al-Abad dengan senapan serbu. Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata baru yang dipasang pada derek di sekitar Barak Doviev. Militer Israel mengakui kegagalannya pada Rabu 28 Agustus 2024. Dalam laporannya, militer Israel menyebut bahwa sebanyak 703 tentaranya tewas usai kalah melawan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Dilansir dari Al-Mayadin, militer Israel mengklaim data tersebut tercatat sejak 7 Oktober 2023 lalu. Namun pada Rabu hari ini, militer Israel kembali menerima korban jiwa dari tentaranya. Pasalnya seorang tentara baru IDF terbunuh saat melawan militan Palestina di jalur Gaza. Sementara media Israel melaporkan bahwa tentara yang terbunuh itu bertugas di Batalion 932 Brigade Elit Nahal. Ia tewas setelah menerima serangan bertubi-tubi dari pasukan perlawanan di jalur Gaza Selatan. Meski korban di pihak militer Israel semakin bertambah, namun perang di Gaza juga semakin memanas. Baik militer Israel maupun pasukan perlawanan semakin gencar meluncurkan serangan mereka. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Hizbullah juga telah meluncurkan 320 rudal ke Israel. Imbal serangan tersebut, ribuan orang dikabarkan mengalami luka-luka. Warga Israel Utara ngamuk karena merasa ditelantarkan oleh pemerintah. Warga mengaku frustasi dengan serangan Hizbullah ke wilayah tersebut pada hari Minggu, 25 Agustus 2024 lalu. Di mana saat itu Hizbullah menembakkan ribuan roket dan pesawat nirawak ke Israel Utara. Namun pemerintah seakan cuek dan juga tidak menerjunkan pasukan pertahanan Israel dengan jumlah yang memadai di Israel Utara saat serangan berlangsung. Dilansir dari tribunnews.com, warga pun mengungkapkan kemarahannya kepada otoritas setempat. Mereka bersumpah untuk tidak memaafkan PM Israel Benyamin Netanyahu karena kondisi tersebut. Pasalnya situasi saat itu membuat warga merasa bahwa pemerintah membakar warga hidup-hidup dan melemparkan mereka ke anjing. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.